Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan, punten tadi saya salah masuk. Masuknya ke ruang Zoom yang Almunir yang satu lagi. Kita akan mulai, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya rekam dulu. Klaim host dulu. Udah, Set. Udah direkam? Udah rekam ya? Mau klaim host dulu sebentar. Klaim host. Ya. Salah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah. Kita sekarang masuk ke tamyiz ya. Hal sudah. Kemudian juga apa namanya? Maf'ul bih sudah, maf'ul fi atau dzarab sudah, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul min ajli, kemudian hal itu sudah semuanya. Sekarang kita masuk ke tamyiz. Ya. Kecil banget tulisannya. Nah, ini. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minadzawat. Isim yang mansub yang menafsirkan zat yang masih samar. Gitu. Jadi zat yang masih samar maka ditafsirkan dengan tamyiz. Ya. Jadi ada 3 ketentuan. Yang satu dia harus isim. Yang kedua dia itu harus mansub. Yang ketiga menjelaskan zat. Ya. Kalau hal menjelaskan keadaan, kalau maf'ul namanya maf'ul min ajli menjelaskan alasan perbuatan, kalau maf'ul mutlak itu lebih menguatkan makna, kalau ini menjelaskan zat yang masih sama. Kalau misalnya kita bilang ishtara membeli, ishtara Zaidun, Zaid membeli litron 1 liter. Nah, Zaid membeli 1 liter itu dalam bahasa Arab sudah kalimat sempurna memang. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Nah, tapi orang itu kok pasti bingung gitu. Pasti seperti nggak pas gitu dalam hatinya. 1 liter itu apa gitu. Nah, berarti kan ada zat yang masih belum jelas. Saya bilang ishtara zaitun litron bitrulan. Zaid membeli 1 liter bensin. Itu baru jelas gitu. Ishtara zaidun litron bitrulan. Atau misalnya misalnya yashtari Zaidun, Zaid membeli so'an 1 so'. 1 so' itu 1 genggaman tangan, 1 so' gitu. Zaid membeli 1 so'. Nah, itu 1 so' itu kan 1 so' apa gitu kan? Kata orang, kata Zaid, so'an tamron.
satu sok korma gitu. Itu namanya tamyiz. Kita bisa lihat di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuhdi Amrun, Amar menghadiahkan ya ila zaujataihi kepada istrinya mitra ini 2 meter sufan kain wol ya 2 meter kain wol. Berarti yang jadi tamyiznya mana? Sufan. Nah, kain itulah yang menjadi kain wol itulah yang menjadi tamyiz bagi metro ini 2 meter. 2 meter itu 2 meter apa kan? Sufan. Nah, hari syahru bulan ini adalah salasuna 30. Ya, bulan ini adalah 30. Apanya yang 30? Yauman harinya. Berarti yauman itu adalah tamyiz dari salasun. Nah itu. Hasodal fallahun, para petani memanen hektaron 1 hektar. Apanya? Komhan gandumnya. Berarti mana tamyiznya? Komhan gandum. Dia itu menjadi tamyiz bagi hektaron. 1 hektar. Alkitabu, kitab itu khamsuna 50 sofhatan halamannya. Waalaikumsalam. Nah berarti yang jadi tamyiznya Sofatan. Sofhatan. Sofhatan tuh halaman menjelaskan 50 ini. 50 apanya? Sofhatan halamannya. Yustari Zaidun, Zaid membeli so'an 1 sok. 1 cidukan tangan, 1 sok aruzan nasi beras. Berarti Aruzan. beras. Menjelaskan so'an ini. Ya bi'u Zaidun, Zaid menjual ritlan seritel asalan madu. Berarti asalan madu. Madu itu menjelaskan ukuran ritlan seritel. Apa yang seritel? Asalan madu. Syaribat Hindun, Hindun meminum kubaini 2 gelas. 2 gelas apanya? Asiron jus. Berarti asiron jus. Bisa dipahami ya model-model tamyiz seperti itu? Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya. Ini untuk tamyiz ini letaknya selalu setelah maf'ul bih, Ustaz. Enggak juga. Seperti tadi. Ini adalah 30. Yauman hari. Salasun kedudukannya ada di apa? Ada yang tahu enggak? Salasuna. Keterangan. Khobar. Salasuna khobar. Hadhihi mubtada. Asyahru jadi apa? Badal dari hadhihi. Bulan ini adalah salasuna 30. Nah, itu khobar. Gitu. Jadi nggak mesti setelah maf'ul bih. Ada lagi? Selesai masalah tamyiz ya. Kita langsung masuk ke istitsna, pengecualian dengan illa. Kita agaknya ada ini, ada slide-nya. Coba saya lihat dulu. Hilang. Sebentar saya cari.
Nggak ada ya. Ya, kita lanjut dulu aja. Tamyiz itu selalu terletak tepat setelah kata yang samar yang mau dijelaskan itu. Jadi langsung ya setelah kata yang kita mau jelaskan itu langsung tamyiznya. Jadi dia nggak diselingi oleh yang lain-lain. Nah gitu. Kita masuk lagi di sini aja. Sekarang kita bicara tentang istitsna pengecualian. Ya, istitsna itu pengecualian. Nah, yang ada banyak model, ada dengan illa kecuali, ada dengan ghair ataupun siwa artinya sama kecuali, ada dengan ada hasya khala itu juga sama kecuali. Nah, tapi dalam Al-Munir 1 ini kita membahas pengecualian dengan kata illa saja. Nah, misalnya gini, kharajat talamidhu minal madrasah, para pelajar keluar dari sekolah. Maka dalam pikiran kita kan berarti itu bersifat umum, para pelajar keluar dari sekolah. Kita ingin bilang kecuali Zaid gitu, kalau Zaid nggak keluar, maka kita bilang kharajat talamidhu minal madrasati illa, nah di situ illa Zaidan, kecuali Zaid. Kecuali Zaid, nah di situ Zaid dikecualikan. Coba saya tulis begini. Unik juga ini. Kharajat talamidhu minal madrasati illa Zaidan. Kecuali Zaid. Nah, illa Zaidnya kita masukkan sini. Kharajat talamidhu minal madrasati illa Zaidan. Para pelajar keluar dari sekolah kecuali Zaid ya. Nah ini contohnya. Kharajat talamidhu minal madrasati illa Zaidan. Nah, nanti ada 3 istilah penting yang ya, diperlukan di dalam istitsna ini. Yang pertama namanya mustatsna minhu. Ya, ada di buku ini buku Al-Munir ini. Ini mustatsna minhu. Di sini mustatsna minhu-nya adalah talamid. Ini mustatsna minhu. Mustatsna minhu itu lafaz yang akan jadi materi yang dari situ dikecualikan sesuatu gitu. Para pelajar keluar, ini nanti diambil pengecualian dari kata pelajar, at-talamidhu, para pelajar keluar dari sekolah kecuali Zaid. Nah, talamidh itu namanya mustatsna minhu. Illa kecuali itu namanya mustatsna, adatul istitsna. Zaidan itu namanya mustatsna. Nah, kita ambil contoh misalnya di sini kita tulis Ja'a, datang, at-talibuna, para pelajar, Ja'a at-talibuna, datang para pelajar, illa kecuali Aliyan. Nah, mana mustatsna minhunya?
Mana mustasna minhunya? Sebentar. Syukran. At-talibun. Talibuna. Talibuna. Dia mustasna minhu. Mana adat istisnanya? Illa. Illa. Mustasnanya? Alai. Aliyan. Aliyan. Nah itu ya. Jadi mustasna minhunya talibun, illa itu adatnya, aliyan mustasnanya. Itu yang pertama yang harus kita ketahui istilah-istilahnya. Nah, kemudian yang harus kita ketahui istilahnya adalah istilah kalam tam. Kalam tam itu dalam kalimat sempurna ini ada mustasna minhunya, yaitu talibun. Kalam nakis dalam kalimat sempurna itu, tam itu kan sempurna. Sempurna itu artinya mustasnanya ada, adat istisnanya ada, mustasna minhunya ada, semuanya lengkap. Itu namanya tam, sempurna. Itu tam. Kalau nakis kurang, mana yang kurang? Nanti kalau yang nakis itu mustasna minhu nggak ada ini. Namanya nakis. Jadi cuma tidak ada mustasna minhunya, namanya nakis. Ya. Terus kalau yang ketiga namanya musbat. Musbat itu positif seperti ini, ja'at talibuna illa, ya. Ada juga manfi. Manfi itu negatif, dia itu ada seperti kata ma, tidak. Ataupun selain ma misalnya ada la, tidak. Ataupun ada laisa misalnya, sama artinya bukan atau tidak. Pokoknya ada yang negatif-negatif itu namanya manfi. Ya. Keempat musbat. Jadi ada 4 istilah. Tam itu ada mustasna minhunya. Adat istisna dan mustasnanya juga sudah pasti ada. Kalau nakis itu kurang, tidak ada mustasna minhunya. Kalau manfi ada negatif seperti ma tidak, ataupun la tidak, ataupun kata tanya hal apakah. Kalau musbat itu positif, ya, tidak ada negatifnya, tidak ada la ataupun ma dan lain-lain. Ya, itu seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Kalau yang musbat itu sama dengan yang tam ya Ustadz jadinya? Tidak. Musbat itu kaitannya sama manfi. Kalau musbat itu tidak ada negatif, ada ma. Ma itu kan negatif. Ini manfi. Iya, Kalau musbat nggak ada ma. ya jadi ini kan kalimat sempurna Ustadz. Ja'a talibuna ila aliyan. Nah, Ini sama dengan tam ya? kan ini juga manfi ada tamnya juga. Oh gitu. Ya Karena kan? ada maknya itu aja ya? Iya. Ada Jadi musbat itu sama manfi kaitannya. Positif negatif. Kalau tam sama nakis nanti kaitannya. makasih Ustadz. Gitu. Jadi saya kasih ma berarti tam tapi plus manfi gitu. Kalau saya buang maknya tam tapi juga musbat. Nah gitu. Itu seperti itu. Oh, ya. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, itu apa tulisannya mustasnanya jadi mustakna Ustadz di atas. Yang mana ya? Tulisan Arabnya di atas Ustadz. Ini. Enggak di atas di kitab ini tulisannya bukan mustasna tapi mustakna Ustadz. Pakai Agak atas lagi. Pakai ini. Nah, mustasna minhu. Nah, ini tulisannya bukan mustasna tapi mustakna. Iya, dikoreksi aja ya di buku ya. Iya. Terus ada tulisis, nah itu. Betul. Ya. Terus ada lagi? Tulisan negatif jadi negasi, Ustaz. Iya, negasi sama aja. Negasi atau negatif sama. Negasi itu kan huruf yang negasi itu huruf yang meniadakan. Seperti ma, seperti la, atau lam, gitu, atau la, atau laisa, gitu. Itu seperti itu. Ada lagi?
Nah, kita lanjutkan. Ini istilahnya dihafalkan, ada tam, ada nakis, ada manfi, ada musbat. Sekarang kita lanjut, i'rabnya mustatsna. Yang pertama, kalam atau kalimat sempurnanya itu tam dan musbat. Tadi tam itu lengkap, ada mustasna minhu, ada adat istisna, ada mustasna. Kemudian musbat, tidak positif, tidak negatif katanya, tidak ada negasinya. Misalnya, ja'at talibu, datang pelajar itu, illa kecuali Zaidan Zaid. Ya, talib ini mustasna minhu, illa itu adat istisna, Zaidan itu mustasna, berarti tam, lengkap. Kemudian tidak ada negatif seperti ma, tidak ada negasinya, ataupun la, itu enggak ada. Maka i'rabnya itu mustasnanya, kata Zaidnya ini yang kita fokuskan, itu wajib nasob. Wajib nasob. Misalnya, Apa, Ustaz? ya, Apa bedanya kalam tam dengan kalam musbat, Ustaz? Musbat. kalau tam itu ada mustasna minhu, itu namanya tam. Kalau musbat itu positif, tidak ada negasinya. Tidak ada ma, tidak ada la, itu musbat namanya. Saya difahami, Bu? Berarti si kalam tam itu juga bisa disebutkan apa? Kalam musbat juga kah? Atau enggak? Enggak, enggak, Oh, enggak. Nanti ada kalam tam musbat, ada kalam tam manfi. Berarti mungkin kalau kita buat bagan itu ini ya Ustadz, ada kalam tam, terus terbagi dua, musbat sama itu. Iya, kalau mau seperti itu bisa. Tam, ada musbat, ada manfi nanti. syukran Ustaz. Afwan. Tapi tam bukan musbat. Dilihat lagi di definisinya. Kalam tam itu pada kalimat tersebut ada mustasna minhunya, itu namanya tam. Kalau adat istisna dan mustasna itu sudah pasti harus ada. Nah, sekarang yang bisa ada bisa tidak itu mustasnanya, mustasna minhu seperti tolibun. Maka ini jadi titik definisinya, disebut tam itu kalau ada mustasnanya. Namanya tam. Kalau nakis itu mustasnanya nggak ada. Misalnya dibuang mustasna tolibunnya nggak ada. Itu namanya nakis. Kurang gitu kan. Mustasna minhu nggak ada. Kalau manfi ada negasi. Haifa. Kalau manfi ada negatif seperti ma, itu manfi. Ya. Kalau musbat tidak ada negatifnya. Nah, gitu. Jadi ada tam, ada nakis, ada manfi, ada musbat. Itu istilahnya. Nah, yang pertama modelnya tam musbat. Tam tadi artinya ada mustasna minhu. Musbat artinya positif. Tidak ada kata ma atau la dan lain-lain. Gitu. Saya difahami, Ibu? Ada pertanyaan? Ada Ustaz Sukar bedain antara musbat dengan tam itu jadinya Ustaz, karena kan tadi pangkalnya nggak ada negatif itu di depan. Tapi kalau negasinya hilang, jadi mirip memang antara musbat itu dengan tam. Musbat itu kaitannya dengan huruf negatif, Bu. Nah, seperti ada. Nah, kalau ada Jadi tetap dibilang tam musbat gitu Ustaz. Kalau nggak ada negatif di depannya. kalau nggak ada negatif gimana, Bu? Bilangnya kita sebutkan tam musbat gitu. kita Nah, bilang tam musbat. Tapi ketika tam juga ada juga negatifnya kan? Tam sekarang, namanya. Oke, sekarang saya begini. Saya kasih mak, Bu ya. Ini tam atau bukan? Kok gini? Misalnya saya di sini nih, contohkan gini.
najahat talibu illa zaidan, saya kasih ma. Mana jahat talibu illa zaidan, tam atau bukan? Ini manfi. Tidak, Manfi. tidak. Ini tam. Ya kan? Karena ada mustasna minhunya gitu. Gimana? Bisa dipahami? Tam. Oh, sepintas susah bedainnya Ustaz. Oh iya. Jadi melihatnya kalau Cuman- tam itu Iya, lihatnya Ustaz, ke ya. mustasna minhu. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan tam dan musbat. Kenapa? Kalau saya kasih negasi ma, tetap tam ini. Mana jahat talibu ila zaid. Kenapa? Karena tam itu berkaitannya dengan ada atau tidaknya mustasna minhu ini. Gitu. Nah, kenapa ditambahkan musbat? Supaya memastikan tidak ada negasi ini. Kalau musbat kaitannya sama negatifnya. Gitu. Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Ustaz. Nah, gitu. Jadi kita sebutkan dulu semuanya. Ya, mudah-mudahan lebih jelas. Nah, ini tam musbat. Pertama, tam. Tadi tam itu ada mustasna minhunya. Pada contohnya, najahat talibu, sukses para pelajar. Najahat talibu, kita ganti ya, afwan. Najahat tulabu, kita ganti. Najahat tulabu. Nah, para pelajar sukses illa zaidan kecuali zaid, ini contohnya. Dia itu tam musbat. Kenapa tam? Ada mustasna minhu. Ada mustasna minhu yaitu tulab. Kenapa musbat? Tidak ada negasi. Tidak. Kalimat nahi. Tidak ada negasi, tidak ada kalimat nafi gitu kan. Itu tam musbat. Nah, dalam kasus tam musbat, i'rabnya untuk mustasnanya ya. Jadi i'rab mustasna zaidannya itu wajib nasab. Ya gitu. Itu yang pertama. I'rabnya najaha adalah fi'il madhi mabni fathah, tulab adalah fa'il, rofa, jamak taksir, tanda rofanya dhamma, illanya, illa itu adat istisna, zaidan itu mustasna. Mustasna nasob, tanda nasob fathah. Itu yang pertama tam musbat. Yang kedua tam tapi manfi. Nah, ada mustasna minhu ada, tapi ditambahkan kalimat nafi. Contohnya, mana jahatul labu, tidak berhasil para pelajar itu kecuali Zaid gitu. Mana jahatul labu, tidak berhasil para pelajar itu kecuali Zaid. Berarti Zaid yang berhasil. Nah, dia ada mustasna minhu tulab, kemudian ada mustasna Zaid, kemudian ada huruf nafi ma. Bagaimana i'rabnya Zaid? I'rabnya Zaid bisa dua. Bisa jadi mustasna nasob, wajib nasob mustasna, bisa jadi badal. Bisa jadi badal. Badal dari mustasna minhu. Itu. Jadi ada dua i'rab. Berarti mana jahatul labu illa zaidan, satu zaidan, i'rabnya adalah istisna mansub, tanda nasabnya itu adalah fathah karena isim mufrad. Nah, bisa juga mana jahatul labu illa zaidun. Itu bisa zaidun. Kenapa? Karena zaidun badal dari tulab, tulabnya rofa. Badal kan harus ikut, badalnya juga rofa. Saya difahami? Ada pertanyaan? Dua itu. Yang ketiga, nakis manfi. Nakis manfi. Nakis itu tidak ada mustasna minhunya. Manfi itu negatif.
Nah, i'rabnya bagaimana? I'rabnya itu i'rab mustasnanya itu bagaimana? I'rabnya mengikuti kedudukan kata tersebut. Misalnya, mana jaha tidak berhasil illa Zaidun kecuali Zaid fi hadal fasli di kelas ini. Mana jaha illa Zaidun fi hadal fasli. Zaidun itu mana tidak ada mustasna minhunya di sini. Gitu, tidak ada mustasna minhunya. Dan ada ma itu huruf nafi. Maka kedudukan Zaidun disesuaikan. Gimana disesuaikannya? Nah, umpama kita buang illa dan maknya, berarti Zaidun jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il kan? Najaha Zaidun. Zaid berhasil, berarti dia fa'il. Kita tinggal kembalikan saja mak dan illa. Berarti Zaid adalah fa'il. Gitu. Nah, kita coba di sini. Jadi ada 3 hukum. Yang satu namanya tam musbat, satu namanya tam manfi, yang ketiga nakis manfi. Masing-masing punya cara i'rabnya tersendiri. Jadi yang pertama kita tentukan jenis kalamnya. Ini kalam apa? Misalnya, saya bilang misalnya gini. Tidaklah memuliakan seorang muslim itu illa kecuali as-solihina, kepada orang-orang soleh. Atau misalnya la yashrabu, gini aja, lebih mudah. Zaidun illa misalnya syayan. Zaid tidak minum kecuali teh. Nah, mustasnanya syai ini. Ini jenisnya jenis kalam apa? Manfi. Manfi dan apa? Ada 3. 3 ya. Kalam tam. Yang pertama tam musbat, kedua tam manfi, ketiga nakis manfi. Tam manfi. Oke, tam manfi. Ini syai ini diambil pengecualiannya dari mana? Dari kata apa? Yasrobu. Bukan. Kalau misalnya gini. Kalau misalnya air, ada air misalnya. Baru emang cocok gitu kan. Teh itu kan bagian dari air kan, dikecualikan. Kalau minum kan teh itu bukan bagian dari minum kan? Iya. Ada nggak? Kan ada nggak mustasna minhunya kalau gitu? Tidak ada. Tidak ada, berarti itu namanya nakis. Nakis. Gitu. Terus ada negatif, berarti nakis manfi. Nah, nakis manfi untuk menentukan i'rab mustasnanya syai itu adalah disesuaikan dengan kedudukannya. Umpamanya kita buang ini caranya. Jadi apa syai itu? Zaid minum teh. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Berarti ya kedudukannya maf'ul bih gitu. Jadi kita tentukan dulu ininya. Lagi contoh lagi ya. Misalnya para guru dimuliakan kecuali Zaid. Nah, ini jenis apa? Tamusbat. Tamusbat. Ya. Kenapa disebut tam? Mana mustasnanya? Mustasna minhunya mana?
Mu'allimun. Al-muallimun. Al-mu'allimuna. Jadi Zaid itu seorang guru yang dikecualikan. Nah, bagian dari muallimun. Berarti muallimun itu adalah mustasna minhu, Zaid itu mustasna. Nah, pada kasus tam musbat, maka lihat di bukunya, i'rabnya itu wajib nasab. Wajib nasab. Kita bilang Zaidan adalah mustasna nasab, semufrad, tanda nasab fathah. Contoh lagi. Coba satu orang ya, supaya lebih tertib. Silakan satu orang, ini jenisnya apa? Misalnya ya, para jamaah haji tidak pergi kecuali Ali. Yang mau coba? Saya Ustaz, saya nggak paham, jadi saya coba ya. Ya, silakan Bu Astuti. Ya, kalau la ada la yazhabul hujaju illa aliyun. Ini manfi Ustaz karena ada negasi di depannya. Manfi satu. Terus tam atau nakis? Nah ini nakis nggak ada itunya, nggak ada apa? Ini ada jamaah haji. Oh, Para jamaah haji itu mustasna apa tadi? Minhu. Kalau gitu kalimatnya nakis tam. Tam, ya. Dia itu tam dan manfi. Gitu. Jadi kan si Ali ini seorang jamaah haji yang dikecualikan dari jamaah haji yang ini. Para jamaah haji tidak pergi kecuali Ali. Berarti Ali itu kan anggota jamaah haji itu, tapi dia yang pergi sendiri. Berarti Ali itu dikecualikan dari hujjaj itu. Berarti hujjaj itu namanya mustasna minhu. Nah, karena ada mustasna minhu, maka modelnya tam satu dan manfi adalah tam manfi. Nah, pada kasus tam manfi ini, i'rabnya bisa dua, si alinya ini, si mustasna ini. Dia bisa nasab sebagai mustasna, berarti aliyan. Bisa jadi badal dari al-hujjaj. Kalau badal dari hujjaj, maka alinya gimana? Aliyun. Aliyun, karena ngikutin rofanya. Gitu. Ya Ustaz, mulai agak paham tapi Lagi Bu ya, coba lagi latihan lagi. Ya. Ya. Sekarang ya. Izin bertanya Ustaz sebentar. Ini saya agak belum paham juga. Berarti kalau membuat kalimat kalam nakis manfik itu setelah kita menyebutkan misalkan huruf negasinya, kemudian fi'il ya Ustaz ya. Dia langsung kita sebutkan huruf istisnanya ya, ada tuh istisnanya ya. Iya. Tidak mesti ada fi'il, yang penting di situ tidak ada mustasna minhu gitu. Contoh gini, di Quran wa ma Muhammadun illa rasul gitu. Nah, kata rasulun itu diambil pengecualiannya dari kata apa? Pada kata sebelumnya. Muhammad. Enggak ada. Tidak ada mar. Tidak ada. Iya. Oh ya, mustasna minhunya enggak ada. Enggak ada. Ya? Jadi apa Muhammadun? Nah, setelah kita mengetahui dulu bahwa di Rasul itu bukan dikecualikan dari Muhammad gitu. Bukan dikecualikan dari kata apapun. Kecuali kalau ada kata sebelumnya, misalnya ada kata rusulun misalnya kan. Itu kan banyakan rusulun. Terus diambil satu rasul. Berarti ini rusulun itu mustasna minhu kan? Cocok gitu. Kalau ini enggak ada.
Ini Rasul ini tidak ada mustasna minhunya. Nah, dan ada negatif ma, berarti ini namanya nakis manfi. Nah, untuk nakis manfi, i'rabnya kan menyesuaikan. Kenapa menyesuaikan? Karena seolah-olah illa ini nggak dianggap gitu. Jadi katakanlah saya buang illa dan maknya, karena mak juga tidak pengaruh ke i'rab. Muhammadun Rasulun, i'rabnya jadi apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Berarti mubtada khobar gitu. Muhammadun mubtada, Rasulun khobar gitu. Kenapa? Karena ma itu dan illa itu nggak ada pengaruh apa-apa. Itu untuk nakis manfi. Sekali lagi khusus nakis manfi itu bisa triknya seperti itu. Jadi menyesuaikan i'rabnya. Gimana? Bisa difahami, Bu? Coba lagi. Mungkin kalau banyak latihan bisa, Ustaz. Bisa ya. Saya coba lagi latihan. Ustaz, Ya. apakah ada kalam musbat yang dia itu tidak tam? Kalam musbat yang dia itu tidak ada. Cuma 3 itu. Berarti apa namanya? Tapi untuk penyebutannya tetap harus tam musbat, nggak bisa musbat aja, karena pasti tam kan? Oh ya, disebutkan tamnya juga. Tam musbat. Karena supaya ketahuan kalau itu ada mustasna minhu gitu. Begitu. Soalnya kan kalau yang nakis itu kan cuma satu, cuma nakis manfi kan, nggak ada nakis musbat kan? Ya. Kalau nakis cuma satu, nggak ada nakis manfi ya. Iya, nakis cuma satu. Dia tidak ada nakis musbat gitu. Cuma nakis manfi aja. Ustadz yang nakis manfi masih itu belum. Ya, coba kita bikin tam musbat ya. Ja'a, jangan ja'a misalnya yashtari. Misalnya, misalnya yashrobu, minum. Yashrobu al-auladu. Anak-anak itu minum illa kecuali Mahmudan, Mahmud. Ya. Anak-anak itu minum kecuali Mahmud. Mahmud itu minum enggak? Enggak, karena dia dikecualikan. Nah, terus Mahmud itu bagian dari siapa? Anak-anak. Anak-anak kan. Berarti aulad ini namanya mustasna minhu kan? Iya. Nah, berarti ada mustasna minhunya, namanya tam. Dan tidak ada negatifnya kan? Enggak ada kalimat nafinya. Berarti tam musbat. Nah, nanti lihat di buku kalau tam musbat, bagaimana mengi'rab mahmudnya? Wajib nasob. Maka mahmudan adalah mustasna satu dan nasob isim mufrad dan nasob fathah satu. Ini namanya tam musbat. Ya, maka mahmudannya begitu caranya. Mustasna nasob. Coba Ustadz, kalau video misalkan nakis dari kalimat ini gimana caranya? Nakis. Dari kalimatnya ini. Nakisnya kalau nakis harus manfi kan? Nakis manfi. Ma. Ma yashrobu, buang auladnya. Auladnya tidak ada. Nggak ada. Illa Zaidun. Tidaklah minum kecuali si Zaid. Mahmud. Allah, tidaklah minum kecuali si Mahmud. Kedudukan Mahmud jadi apa? Fa'il. Fa'il. Jadi dalam kasus nakis manfi,
dia kedudukannya disesuaikan. Ada yashrobu fi'il mudhari rafa tanda rafa dhammah, mahmudun fa'il. Gimana? Bisa difahami? PR kita harus melihat Ilahnya apa Ustaz? Ilahnya tapi tetap apakah itu ya. kalimat masuk ke I'rabnya. bab istisna. Kalau sudah ada ilah berarti pertama ini istisna gitu Ustaz ya mungkin ya. Setelah itu baru kita lihat ya apakah dia tam, kemudian apakah dia nanti nakis atau dia tam musbat atau tam nakis Iya. gitu Ustaz ya. Iya. Ilah itu harus senantiasa ada Ustaz ya pokoknya ya. Iya. Nanti ibu lihat misalnya, ibu-ibu, bapak-ibu lihat di Quran misalnya, ada illa. Oh ini berarti ini kasusnya istisna nih. Itu dulu ya. Nah habis itu kita tinggal cari 3 kategori itu, apakah tam manfi atau tam musbat atau nakis manfi. Masing-masing punya cara i'rab yang tidak sama. Itu seperti itu. Nanti minggu depan kita ulang lagi ya. Ini Ya Ustadz, diulang banyak Ustadz. Iya. Ustadz saran kalau saya ya nggak tahu kok yang lain. Iya. Kayaknya dari hal ini pun udah mulai agak ini. Dari hal ya. Mirip ya. Insya Allah. Sama Bu, betul. Ya gitu deh. Iya, iya. Ulang lagi Ustadz. Insya Allah. Kalau hal kita simpan dulu, kita ulang ini dulu. Nanti ini udah agak paham, kita maju sampai khotam. Habis sudah khotam baru kita murojaah balik lagi di mansubat di awal insya Allah. Iya Ustaz. Itu insya Allah. Makin kesini makin ngebul soalnya. Makin iya. Insya Allah. Nanti kalau sudah selesai kan kita bisa masuk Al-Munir 2. Nanti kita Jangan dulu Ustaz. Jangan dulu ya. Ini dulu Insya Allah. Kemarin duanya keteter Ustaz. Keteter ya, betul. dasarnya dulu gitu loh. Iya, betul insya Allah. Makan gimana nih? Makan. Ya, baik. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khair. Saya tutup.